Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Sri Kustini, mahasiswa non-reguler Untas Tasikmalaya. Di sini saya akan membahas materi mengenai rancangan dan metode pembelajaran matematika untuk ABK dengan kesulitan belajar khusus, dengan dosen pengampu Bunda Nandini Huda Anggarasari, MPSI Psikolog. A. Pengertian kesulitan belajar khusus. Kesulitan belajar khusus tersebut disebut learning disability. Kondisi di mana anak tidak bisa belajar dengan optimal dikarenakan oleh adanya gangguan pada saraf, emosi, kromosom, dan neuron pada otak. Learning disability juga diartikan sebagai kelainan dalam satu atau lebih proses psikologi dasar, termasuk dalam pengertian dan penggunaan bahasa, bicara, atau menulis, yang mana ditunjukkan oleh diri anak dengan tidak baiknya kemampuan untuk mendengar, untuk berpikir, bicara, membaca, menulis, mengeja, atau mengerjakan penjumlahan matematika. Adapun macam-macam learning disability pada anak yang sering terjadi diantaranya menurut Rosdiana Dewi tahun 2010, yang pertama disleksia, yaitu tidak kecakapan dalam membaca yang diakibatkan lemahnya memori visual dan kelemahan orientasi kanan dan kiri. Yang kedua, disgrafia, yaitu suatu kondisi di mana anak kesulitan dalam mengekspresikan pikirannya ke dalam bentuk tulisan. Yang ketiga, diskalkulia, suatu kondisi anak yang tidak bisa melakukan perhitungan angka, pengurutan, dan membandingkan angka. Adapun berbagai aspek ketidakmampuan atau kesulitan pada anak itu ada 4. Yang ke-1, aspek kognitif. Pada aspek ini mengenai membaca, berhitung, dan berpikir. Kemudian aspek selanjutnya yaitu aspek sosial. Pada aspek sosial bisa mempengaruhi mengenai kesulitan berhubungan dengan orang lain atau menunjukkan perilaku yang tidak tepat. Yang ketiga, aspek berbahasa. Pada aspek berbahasa akan adanya sulit mengekspresikan diri secara lisan atau tertulis atau dalam proses bahasa. Dan yang selanjutnya, keempat, aspek motorik. Pada aspek ini, keterampilan motorik kasar, psikomotor, atau keterampilan perseptual motorik atau kombinasi ketiganya yang akan dipengaruhi. B. Faktor penyebab kesulitan belajar khusus. Selain itu, faktor keturunan atau genetik bisa jadi pemicu yang sangat dominan terhadap terjadinya anak mengalami learning disability. Seorang peneliti Herman dalam Kirk and Gallagher tahun 1986 yang meneliti disleksia pada kembar identik dan tidak menemukan bahwa frekuensi disleksia pada kembar identik lebih besar daripada kembar tidak identik. Sehingga dia menyimpulkan bahwa ketidakmampuan mengeja, membaca, dan menulis adalah sesuatu yang diturunkan. C. Cara mengidentifikasi anak kesulitan belajar khusus. Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengidentifikasi anak dengan kesulitan belajar khusus diantaranya: A. Mencatat anak-anak dengan berbagai indikasi, seperti tugas atau kegiatan akademisnya yang sering tidak selesai, atau anak dengan kualitas pekerjaannya yang buruk dibandingkan dengan teman sekelasnya. Ada lagi seperti tidak ada motivasi belajar pada anak tersebut, sering absen atau bolos di sekolahnya. Selanjutnya yang B, melakukan pengamatan sistemik pada masing-masing anak.
Yang C, menggunakan alat atau instrumen seleksi atau screen test. Dan yang D, testing psikomotorik. Pada testing psikomotorik ini bisa meliputi asesmen potensi intelektual, asesmen hasil belajar atau prestasi akademik, dan selanjutnya asesmen berbagai modalitas atau fasilitas sarana dan prasarana belajar. Selanjutnya, langkah berikutnya dapat juga data diperoleh melalui case history melalui interview atau observasi, informasi testing, serta formal standar tes. Nah, seperti yang sudah diuraikan mengenai langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengidentifikasi anak dengan kesulitan belajar khusus, di sini bisa dilakukan penanganan, yaitu penanganannya bisa oleh guru dan orang tua. Oleh guru, menurut Igbo dan Josim, tahun 2014 membahas mengenai penanganan siswa dengan learning disability menggunakan metode teacher-made instruction material, yaitu bahan ajar yang dikembangkan oleh guru kelas atau guru mata pelajaran tertentu untuk memudahkan pengajaran yang tentunya tidak terlepas dari rancangan pembelajaran yang ditetapkan di awal. Instruksi yang diberikan guru juga hendaknya perlu didiskusikan dengan guru lain yang menangani atau mengajar siswa yang memiliki gangguan yang sama. Sedangkan penanganan oleh orang tua, bagi orang tua yang ingin mengasuh dan memberikan pendidikan sendiri dapat juga menggunakan metode homeschooling. Para orang tua dapat menerima pengetahuan mengenai disleksia atau homeschooling melalui konsultasi dengan psikologi ahli, mengikuti seminar homeschooling, berkonsultasi dengan organisasi homeschooling. Menurut Bouchard tahun 2011, anak disleksia yang disekolahkan di sekolah umum tidak selalu mendapatkan penanganan yang membantu mereka dalam membaca. Maka dari itu, orang tua perlu memberikan pendidikan khusus bagi anaknya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pada metode penelitian tentang penggunaan metode pembelajaran IPA Sains bagi siswa tunanetra, SLB Nurul Insani ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yang ditentukan adalah wawancara, pengamatan, observasi, dan dokumentasi. Adapun waktu dan tempat penelitian. Pelaksanaan penelitian pada SLB Nurul Insani, Jalan Sirna Bakti, nomor 26, Kecamatan Pamengpeuk, Garut, dilakukan pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober tahun 2022. Adapun hasil pada penelitiannya yaitu yang pertama tentang metode pemberian tugas dan yang kedua tentang metode latihannya. Di dalam penggunaan metode pemberian tugas ini, guru memberikan penjelasan terkait tugas apa yang akan diberikan kepada siswa di skala kuliah, dan sebelum guru meminta para siswa dan sebelumnya itu guru meminta para siswa untuk mengerjakan tugas, baik tugas secara kelompok atau individu. Dan pada metode latihan, di dalam metode tersebut guru memberikan pelatihan pada siswa dan memberikan pengulangan secara terus-menerus pada siswa tunanetra yang belum memahami materi, agar siswa lebih semangat dalam belajar dan dapat memahami materi yang diberikan oleh guru. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti sebanyak 1 kali pertemuan dengan guru di SLB Nurul Insani, bahwa guru memberikan materi pembelajaran matematika pada siswa di kelas ini mengenai pengurangan dan penjumlahan. Adapun faktor pendukung guru dalam menggunakan metode pembelajaran matematika itu dipengaruhi oleh 2 faktor. Ada faktor internal dan ada
faktor eksternal. Pada faktor internal yang dipengaruhi dari dalam atau faktor yang dipengaruhi dari diri sendiri, yaitu dari guru itu sendiri yang melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar matematika pada siswa di skala kuliah. Tentunya hal ini dari faktor internal tersebut guru mempunyai kemampuan dan motivasi yang cukup tinggi untuk melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar matematika pada siswa di skala kuliah di SLB Nurul Insani. Karena dalam mengajar siswa perlu memiliki kemampuan yang cukup tinggi, mengingat pada karakteristik anak-anak di skala kuliah yang memiliki tingkat kemampuan atau pemahaman tuh yang berbeda-beda. Dan yang berikutnya faktor eksternal atau faktor yang dipengaruhi dari luar. Tentunya hal tersebut dipengaruhi oleh lingkungan atau tempat yang mendukung jalannya proses belajar mengajar yang cukup baik. Kepala sekolah, rekan kerja, yang lainnya. Tanpa adanya kepala sekolah atau staf atau rekan guru yang lain, tentu kegiatan belajar mengajar tidak akan berjalan dengan baik. Para siswa di skala kuliah dengan adanya para siswa yang aktif dalam mengikuti pelaksanaan proses belajar mengajar, maka guru menjadi lebih semangat dan telaten untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan memilih metode apa saja sih yang baik dan cocok untuk dijadikan kegiatan dalam pengajaran. Nah, demikian hasil pemaparan materi saya mengenai rancangan dan metode pembelajaran matematika untuk ABK dengan kesulitan belajar khusus. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi pedoman untuk kita dalam melakukan kegiatan proses belajar mengajar. Dan di sini juga saya melampirkan hasil dokumentasi pada saat melakukan observasi di sekolahnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.